Ini ada pertanyaan, bagaimana agar ibadah itu stabil. Begini, agar supaya ibadah kita stabil, cara yang paling gitu adalah hifzul awqat, menjaga waktu, memanage waktu, mengatur waktu, mengorganisir waktu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Salalimul Fudala, man rama an yasluk tariqal awliya falyahfazan hadhil wasaya amilah. Siapa orang yang ingin menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, maka hendaklah dia mengamalkan 9 wasiat dalam kitab ini. Di antaranya beliau sebutkan minha hifdzul awqat. Di antaranya harus pandai memanage waktu, harus pandai mengatur waktu, harus pandai mengorganisir waktu. Sebab ini yang paling pokok. Jangan kita selagu-lagunya. Kita diatur, diprogram, ada schedule yang jelas. Jam sekian saya begini, jam sekian saya begini, jam sekian saya begini, jam sekian saya begini. Besok saya kegiatannya ini. Besok saya kegiatannya ini. Itu harus tercatat, terprogram. Tanpa itu sulit untuk stabil. Kenapa? Karena manusia ada titik kejenuhan. Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan, lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana laqat ta'at. Ketika Allah Al-Haq Jalla Jalaluh mengetahui sebagai pencipta kita bahwa di dalam diri kita ada titik kejenuhan, maka Allah jauh-jauh hari sebelum manusia dicipta dibuatkan ibadah warna-warni. Solat tidak disuruh solat 24 jam. Ada waktu di mana haram mengerjakan solat, yaitu ba'da solat asar sampai maghrib, ba'da solat subuh sampai matahari terbit setombak. Di antaranya masih banyak. Kemudian puasa, meskipun dia puasa Daud, saumud dahri, puasa sepanjang tahun, ada hari di mana dilarang berpuasa, haram. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, seterusnya. Agar supaya tidak muncul kejenuhan, supaya tetap stabil, maka alokasikan wiridnya jangan satu. Walaupun Quran sebagai wirid yang paling tinggi, gitu. Kata Imam Haddad di dalam risalah muawanahnya, la yambagi an yastaghriqa kulla awqatika biwirdin wahid wa in kana afdalal awrad fayafutuka barakatu ti'dadil awrad. Tidak pantas seorang hamba menghabiskan waktunya dalam satu aktivitas, satu wirid, meski itu paling tingginya wirid. Kayak Quran paling tinggi, nggak boleh 24 jam. Sebab akan hilang keberkahan berbagai macam wirid. Fa inna likulli wirdin asaron fil qalbi wa nuron wa madadan. Kata Imam Haddad, masing-masing punya khasiat tersendiri. Makanya agar supaya stabil, maka warna-warni. Orang dulu begitu, biar kata miskin, cerdas, stabil. Ketika anaknya ngeluh, mah apaan? Kayak orang-orang lah makan roti Belanda,
Holland Bakery tulisannya nya, Holland Bakery itu roti Belanda. Besok tuh orang dulu, besok anak yang tadinya mau ngeluh kagak jadi, kan punya harapan besok. Maka besok pagi selepas sholat subuh pergi ke kebun, cabut, kukus, taruh meja makan. Mana marotinya? Itu di meja. Dilihat, kok kayak petasan? Ini roti sumbu, roti sumbu begitu. Sama itu roti Belanda, udah kita mau roti sumbu begitu. Enak juga mah, apalagi dikasih tahu kuning, bener nggak? Orang Betawi begitu tuh. Tapi anaknya 2 hari 3 hari jenuh. Nya apaan? Budek nih, budek makan singkong mulu. Mulai besok tidak makan singkong. Tenang anaknya. Begitu. Maka besok pagi habis sholat subuh ke kebun lagi, cabut lagi. Begitu tuh, dipotong tuh kecil-kecil, kukus, taruh lagi nanti di meja makan. Sarapan apa? Lihat aja udah gua siapin, kata nyaknya. Apaan ini nyak? Gengsot. Gengsot, bener nggak? Gengsot namanya. Yang kecil-kecil dikasih ampas. Kata anaknya enak, apalagi dikasih gula pasir begitu. Jadi anaknya asik, tapi lama-lama dia jenuh. Tuh anak tuh, nya apaan? Teriak mulu, gengsot mulu, budak nih. Mulai besok nggak makan gengsot. Tuh, tenang lagi. Besok habis sholat subuh ke kebun lagi, cabut, kukus lagi, tumbuh, taruh lagi di meja. Sarapan apa? Lihat di meja. Apa ininya? Getuk. Ada aja. Takut bosan karena dia rada ke feminim pakaiannya, dikasih warna pink, getuk lindri. Ada aja namanya. Jadi biar stabil. Maka ibadah tuh macam-macam. Dalam majelis kita aja wiridan macam-macam. Dohor suruh la ilaha illallah mubin, asar la haula wala quwata illa billah, maghrib rabbik fili wadaya, isa subhanallah sub. Berbeda-beda. Ratib haddad begitu. La ilaha syarikalah, pindah lagi subhanallah alhamdulillah, pindah lagi subhanallah rabbana. Kenapa? Kullu jadid ladid. Setiap yang baru ada kenikmatan. Begitu. Ada seorang suami biar stabil, bininya ngomel mulu. Ada nggak yang domelin bini nih? Kayaknya nggak ada, cuman nyengirnya curiga. Itu dia bilang bininya, bang, kayak orang-orang apa, rumah kecil amat ini, sumpek tahu, sumpek tahu. Tapi lakinya santri baik, kasih duit 200.000. Ono pergi pasar malam, malam Senin, pasar malamnya pergi. Dan kebiasaan ibu-ibu, biar kata di kampungnya tuh pasar malam akan muter, kalau belum tutup belum pulang, walaupun cuma daster doang yang mau dibeli. Dia muter aja tuh. Lakinya panggil temannya, lu datang mau ngapain? Tolong bantuin gua geser dipan. Dipannya utara selatan, ganti ngulon ngetan. Kacanya sebelah sono, ganti sebelah mari. Ininya sebelah mari, ganti sebelah mari gucinya. Dia bininya pulang tuh, pada waktu masuk rumah udah rapi. Bininya senyum-senyum, subhanallah bang, ternyata rumah kita gede juga ya. Itu lakinya di mulutnya bagus, iya sih, tapi di hatinya ketawa lakinya. Kata lakinya, pret, emang tanahnya seuprit, mau gede dari mana? Mau diputar bagaimana juga, tanahnya segitu-gitu juga, tapi perasaan dia udah gede. Itu namanya menstabilkan ibadah. Maka kayak begitu, pandailah memanage waktu. Begitu, pandai. Jangan kita selagu-lagunya diatur. Saya sering ngomong, agar supaya stabil, waktunya kerja, waktunya kerja, waktunya ibadah, waktunya ngaji, waktunya mancing. Jadi diatur, begitu diatur. Tergantung waktunya apa, waktunya begitu. Kalau menyalahi waktu repot.
semuanya mengatur. Saya cerita diri, bila saya ini jadwal yang dikasih oleh anak-anak yang ngatur jadwal padat, wah repot, bisa jebol. Pangkas satu, mau diomelin ke oleh jamaah nggak apa-apa, saya harus tidur. Kalau enggak jebol saya kesehatannya, nanti bisa sakit seminggu, repot semua orang. Saya harus pangkas itu kaki, amputasi, jebret, merem untuk tidur. Ngajar juga tidak bisa kita, karena kita nggak bakal keluar, capek mau tidak mau, pangkas satu, jebret. Itu seringkali kayak begitu tuh kalau ngaji pre. Penyebabnya untuk apa? Merem begitu, biar stabil. Manusia tidak seperti robot begitu. Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita, jangan habis. Teman kita nongkrong, kita temenin dia nongkrong, enak dia menongkrong juga, kontrakannya 100 pintu lah, kita tinggal aja mesti ngontrak begitu. Dan sering kedatangan tamu yang tidak diundang karena kontrak kita dekat kali, kan banjir ya kan, begitu akan jadi puyeng kita. Maka kita harus pandai kapan kita ngobrol, kapan kita ini. Kalau kita ngobrol mulu, habis kita. Namanya majelas ora jelas. Mak tu ora artinya tidak jelas, itu bahasa Indonesia, tidak jelas. Jadi kita harus menstabilkan ibadah itu dengan cara mengatur kapan ibadah, kapan tidak. Hiburan boleh-boleh, silakan. Sesekali keluar nggak apa-apa. Kalau mau nyari hiburan begitu, nyari hiburan. Dan saya ini demen mengarahkan orang demen tidur di puncak. Kalau mau ziarah dulu ke Empang Bogor nggak apa-apa, ya udah ziarah dah, baik. Jadi enggak semata-mata buang duit, niatnya ziarah, nginepnya di puncak, kan dapat ganjaran. Kalau timbang tidur doang, kan di rumah juga tidur, merem begitu, enggak ngeliat juga, kan begitu, sama begitu. Jadi tidur aja di rumah, begitu, kayak begitu, sama aja. Kalau ngomong sama, cuman perasaan doang. Dari puncak nggak ada yang dibawa, gunungnya kagak, gitu. Spraynya kagak, spraynya begitu. Yang dibawa apa? Perasaan doang. Apa? Marah dia pulang macet, kurang ajar doang jalanan. Dari kemarin juga udah begitu, sebelum ente jalan. Ya udah harus diterima, tiada yang macet bagi yang sabar. Oh, udah sabar aja dah. Ya udah begitu. Stabilkan waktu, itulah cara kita biar ibadah kita stabil begitu, tidak naik turun. Karena itu atur ibadah, atur ibadah. Manusia ada titik kejenuhan begitu. Kemudian ada pertanyaan yang keduanya, kita istiqomah, yaitu sama dengan mengatur bakal jadi istiqomah. Kedua ini orang nanya, apakah penderita Down syndrome yang sudah balik wajib puasa Ramadan dan sholat 5 waktu? Down syndrome itu apa ya? Kelainan jiwa, kayak idiot gitu. Baik, jadi dilihat kalau kayak begitu, kalau selagi akalnya ada, akalnya begitu bisa akan ketahuan, itu puasa wajib, sholat wajib. Karena manatut taklif al aqlu, jadi kaitan tugas agama itu akal setelah balik. Jadi bila akal itu tidak ada, jangankan itu, kemarin habis ngaji tuh tentang pingsan, ayan. Bila kemudian dia ngalamin begitu sepanjang hari, katanya dari sebelum subuh, ya puasa enggak begitu. Bila ayannya dari jam 10 bangun jam 4, berarti nggak sholat dohor, ya enggak wajib dia. Itu lagi begitu, sama seperti demikian. Bila kemudian dia akalnya pure tidak ada,
sulit dia, nggak tahu baik, nggak tahu buruk, nggak tahu bagus, nggak tahu tidak. Maka yang kalau begitu pada batas disamakan dengan gila. Tapi kalau masih ada akal, pelan-pelan dikasih pengertian dengan sholat, tentu bisa apatah lagi ngomongnya aja kurang jelas. Kadang ditanya, gimana babamu? Mendingan. Innalillahi, mendingan. Bukan mendingan tuh bukan meninggal, udah inilahi aja. Ini ngomong aja nggak jelas. Kan ada yang kayak begitu juga, yang idiot. Nah, kalau di antara penyebab awal, apa kenapa orang kena penderita Down syndrome? Satu di antara penyebab awal, gara-gara tidur saat men. Kalau bininya lagi men, kita harus ingat, darah itu merah. Merah itu tanda berhenti. Kuning, hijau, jalan terus. Merah tanda tutup. Udah. Kita jadi bini jangan pura-pura, kan kudu patuh sama laki, tapi melanggar Allah, dosa. Bang, sorry, lagi men. Kalau mau gue injak aja pakai jempol kaki. Begitu aja. Jangan tidur lagi men. Itu satu. Karena ini diantara penyebab terbesar orang mohon maaf menjadi idiot. Begitu, menjadi idiot. Sampai ada orang yang lambat bicara. Di antara sababianya malam Id, tidur juga tuh sama bini malam takbiran. Emang lu ngapa ngetiduran? Kan malam takbir, rumah kan kecil, anak-anak kan lagi takbir keliling. Kan lama juga gua merantau kagak ketemu. Ya Semedo kan jauh, Semedo. Begitu. Emang bininya kagak dibawa? Oh kagak. Begitu. Jadi akhirnya mumpung malam takbir sepi, ya udah gua hajar aja dah. Mumpung lagi takbir keliling, akibatnya anaknya telat bicara. Jadi banyak hal, faktor-faktor begitu. Ini diantara kelainan-kelainan yang sababnya tanpa disadari adalah kita. Itu sering terjadi begitu. Yang sering gara-gara men. Secara jujur, saya banyak kalau bahasa modernnya itu penelitian. Saya mengakurkan kitab dengan lapangan. Itu begitu. Saya sering ada orang anaknya gagu, saya panggil ibu itu, saya ajak bicara. Begitu, Bu, begitu. Nah, ini kasus-kasus di Serang. Saya demen sama ibu-ibu tuh, sering ketemu begitu, dan saya sering bertanya kasus-kasus. Kenapa kita bisa tahu darah itu ada merah, coklat, hitam banget, nyerinya sampai kayak begini kalau men. Aduh, ibu-ibu tuh gitu, uring-uringan, apalagi lakinya nggak bagi duit. Begitu. Itu karena sering kita ngobrol sama mereka. Mereka pada penelitian. Jadi ketika ada anaknya gagu, saya nanya sama seorang ibu, saya bilang, minta izin, pernahkah bibi ini tidur sama laki malam takbir? Coba diingat-ingat. Kata dia, laki saya kan pelaut. Gitu tuh. Iya gitu. Ya udah, kalau begitu istighfar aja yang banyak sama Allah. Semoga Allah balikin tuh, jadi bisa ngomong. Begitu. Kan ada andil dari kita. Begitu. Itu kayak begitu. Di antar, dan masih banyak faktor-faktor, ada juga medis, ada non medis, itu berbeda-beda. Singkatnya, selagi akalnya ada, wajib puasa Ramadan, wajib sholat 5 waktu. Limadha? Lianna manatot taklifi al-aqlu, karena hubungan taklif, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, adalah adanya akal gharizi yang ada pada seorang manusia. Demikian yang kita mampu menjawabnya daripada pertanyaan-pertanyaan ini.
Ada yang ditanya dari kajian kita? Kalau nggak ada, doa saja. Doa saja. Alhamdulillah ghafuri lil abadi dzul ghururi wal fardi fil